Halo, selamat datang di channel saya, channel Elsa Ari. Sesuai judul, pada video ini kita akan bahas tentang alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan sebuah larutan. Kita bahas juga nama-nama alat tersebut dan juga fungsi dari alat tersebut. Nah, sebelum ke video, saya ingatkan lagi untuk kalian subscribe, tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman kalian agar kalian dan teman-teman kalian bisa belajar dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih bagi yang sudah share, yang sudah like, dan yang sudah subscribe. Nah, mari kita lanjut langsung ke video. Nah, yang pertama, yang paling sering digunakan untuk pembuatan larutan ya, itu adalah pipet. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini pipet tersebut gunanya adalah untuk mengambil sebuah larutan tapi dalam skala tetesan. Nah, pipet ini ada yang berbentuk bukan. Ada yang berasal dari plastik seperti ini yang saya gunakan, plastik. Ada juga yang berasal dari kaca. Nah, terserah nanti kalian bisa gunakan apapun itu. Kemudian, yang akan saya tunjukkan secara langsung juga, dan yang penting digunakan untuk dalam pembuatan larutan ini. Ya, ini adalah namanya beker glass atau gelas kimia, sama aja. Nah, gelas kimia ini ada ukurannya. Ada yang 250 seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ada yang 250 seperti ini, kemudian ada juga yang 100 mili seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada juga yang 500 mili, tergantung nanti kebutuhan kalian untuk pembuatan larutan tersebut itu seberapa. Kemudian beker glass ini gunanya adalah nanti dia digunakan untuk mengencerkan larutan, itu ya. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan secara langsung itu adalah ini, bentuknya seperti ini, lonjong. Nah, ini apa? Namanya ini adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur ini dari namanya sudah sangat kelihatan. Di sini fungsinya adalah untuk mengukur atau untuk mengambil larutan ya, untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca skala dalam gelas ukur tersebut. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan secara langsung itu adalah ini. Nah, seperti ini ya. Panjang. Nah, ini apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengaduk larutan tersebut agar dia homogen. Nah, itu adalah beberapa alat yang sudah saya punya di rumah. Nah, kemudian saya akan tunjukkan alat-alat yang lain yang digunakan juga untuk pembuatan larutan. Nah, ini saya share screen ya. Di sini. Nah, di sini ada alat yang bernama timbangan ya. Nah, di sini dia fungsinya yang jelas adalah untuk menimbang. Karena kan ketika kita membuat larutan itu ada yang bahannya padat, ada juga yang bahannya berasal dari bahan cair. Nah, ini digunakan untuk mengambil sebuah bahan ya yang bentuknya padatan. Nah, ketelitiannya di sini ini itu timbangannya digital ya, sehingga ketelitiannya itu bisa sampai 4 digit di belakang koma. Tuh. Oke, nah ketika menimbang kita nggak asal-asalan tuh kita ngambil sebuah bahan kimia, kemudian kita masukkan ke dalam timbangan tersebut, itu bukan seperti itu, tapi kita menggunakan alas. Nah, alasnya apa? Alasnya adalah
Oke, alasnya nanti ya, kita bahas yang ini dulu. Nah, ini adalah spatula atau sendok porselen di mana fungsinya di sini untuk mengambil bahan yang sifatnya oksidator. Ya, kemudian juga beraroma kuat, higroskopis. Nah, ini ada contoh-contohnya alat bahan-bahan yang dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Jadi kita nggak asal-asalan tuh ambil pakai tangan. Kan kita nggak tahu lah bahan tersebut itu bahaya buat kita kalau kita terkena langsung atau enggak. Jadi kita gunakan yang namanya spatula atau sendok porselen. Nah, kemudian ini gelas ukur yang sudah saya sampaikan tadi, kita langsung saja masuk ke cara membaca sebuah skala ya. Nah, misalkan nih kita mau mengukur sebuah larutan, misalnya di sini 15 mili ya. Nah, untuk mengukur 15 mili itu seberapa, nah dia kan suatu larutan itu bisa cekung, bisa cembung, atau meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, ketika meniskus cekung seperti ini, kita melihatnya yang garis lurus ini. Nah, ini jadi 15-nya ini lurus dengan garis yang cekung bawah ini. Nah, sedangkan ketika nanti dia cekungnya, mohon maaf, meniskusnya dia cembung. Nah, kita lihat yang atasnya ini. Jadi angka 15 itu tepat di sini, 15 mili ini misal aja. Gitu ya. Nah, apa sih contoh dari larutan-larutan yang meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, untuk meniskus cekung itu contohnya air. Nah, berarti ini kita lihatnya itu di sini 15-nya. Sedangkan meniskus cembung contohnya itu air raksa. Nah, berarti kita misalkan 15 mili ya, berarti di sini angka 15-nya lurus di sini. Gitu. Itu cara membaca skala sebuah larutan, gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang selanjutnya adalah alas ya yang digunakan untuk menimbang sebuah senyawa atau bahan kimia. Di sini kita menggunakan yang namanya botol timbang. Tuh ya. Kemudian ketika bahannya tersebut mudah menguap, kita beri tutup juga. Setelah itu, ini yang saya punya, yang saya sampaikan tadi, ya, ini adalah gelas kimia atau beker glass. Pasti kalian sudah pernah dan sering menggunakan gelas kimia ini. Oke, nah ini adalah pengaduk yang panjang tadi saya tunjukkan, batang pengaduk. Kemudian ini yang juga sangat penting sekali ketika membuat larutan, kalian ketika menuang dalam wadah dengan mulut wadah itu lebih kecil, kalian harus gunakan ini corong ya, corong kaca. Fungsinya adalah menyaring atau memindahkan larutan ke dalam wadah yang lubangnya itu lebih kecil. Nah, gimana sih cara pembuatan larutan? Caranya itu kalian bisa lihat di video saya taruh ya di atas ini. Atau juga kalian bisa lihat di deskripsi box. Nah, di situ ada link video saya tentang pembuatan larutan baik dalam bentuk bahan padat dan juga bahan cair. Selanjutnya yang paling kita harus perhatikan juga itu adalah botol semprot. Ya, ini biasanya itu digunakan untuk mengalirkan larutan atau aquades yang digunakan untuk mengencerkan jika pelarutnya itu aquades gitu ya. Nah ini yang sangat penting ya sekali. Ini namanya adalah labu takar atau labu volume. Di sini fungsinya itu untuk membuat larutan atau melakukan pengenceran. Jadi ini dia punya volume yang berbeda-beda tergantung misalkan kita mau membuat larutan 1000 mili, berarti kita gunakan yang ini. Kita mau membuat larutan 100 mili, berarti kita gunakan yang ini. Tinggal nanti berapa volume larutan yang akan kita buat kita sesuaikan gitu. Dan selanjutnya adalah ini namanya adalah pipet volume atau pipet gondok ya. Ini volumenya juga macam-macam, ada yang 12 mili, ada yang 5 mili, macam-macam. Tinggal kita sesuaikan juga. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, kenapa sih digunakan ini? Kenapa nggak gelas ukur aja? Nah, bisa dengan gelas ukur, cuman
ketika kita menggunakan pipet volume ini, dia ketelitiannya itu lebih tinggi daripada gelas ukur gitu. Nah, kemudian ini namanya adalah filler atau ball pipet. Nah, tadi si pipet volume ini kita nggak asal-asalan langsung menggunakan pipet volume tersebut, tapi harus ada temannya nih. Ya, temannya siapa? Temannya adalah si filler atau ball pipet ini. Jadi di sini tadi digabungkan dengan pipet volume tersebut. Nah, jadi di sini ball pipet itu fungsinya adalah untuk membantu mengambil larutan menggunakan pipet volume. Itu ya. Nah, selanjutnya oke. Jadi itu beberapa alat yang digunakan untuk pembuatan larutan beserta fungsinya beserta nama dari alat tersebut. Nah, oke, jika video ini bermanfaat, silakan kalian bisa like, kemudian subscribe juga untuk mendukung channel ini supaya saya bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih, saya akhiri ya video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.